Anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeda-beda atau unik. Hal ini ditandai dengan sidik jari antar manusia satu dengan yang lainnya itu tidak ada yang sama. Maka ini adalah bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Teliti. Perbedaan yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki tujuan dan juga manfaat. Mari kita bahas lebih lanjut Asmaul Husna Al-Khabir, yang artinya Allah Maha Teliti atau mengetahui dengan mendalam. Allah Maha Teliti dengan semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segala organ yang lengkap dan juga memiliki fungsi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak bermanfaat, sebagai contoh belatung yang banyak dibenci oleh manusia. Padahal belatung dapat digunakan sebagai pengurai sampah organik. Allah juga menciptakan berjuta-juta makhluk dengan berbagai fungsi yang dikehendaki Allah dan yang pasti tidak sia-sia. Sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 73. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. Artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar, dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah. Dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nampak. Dan dialah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Setelah kita mempelajari Asmaul Husna Al-Khabir, maka kita sebagai muslim harus menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir, yaitu kontrol terhadap diri. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama adalah teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan juga ujian yang harus dikerjakan dengan teliti. Yang kedua, kita sebagai pribadi muslim harus bisa mengakui kesalahan yang telah kita lakukan. Ketiga, karena Allah Maha Teliti, maka kita harus menyusun jadwal kegiatan dengan penuh tanggung jawab dan juga penuh ketelitian. Poin selanjutnya yaitu hikmah mempelajari Asmaul Husna Al-Khabir. Yang pertama, senantiasa melakukan dan juga berbagi kebaikan. Yang kedua, menumbuhkan sikap muraqabah atau perasaan selalu diawasi oleh Allah. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap segala sesuatu. Kita masuk poin yang keempat, yaitu berpikir sebelum bertindak. Yang kelima adalah menjadi terlatih untuk dapat mengandalkan diri sendiri dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Yang keenam, meyakini bahwa kita hidup di dunia hanyalah sementara. Cerita hikmah. Pada suatu pagi, Adi bangun dari tidurnya. Dalam keadaan masih mengantuk, Adi seketika ingat jika hari ini adalah hari penerbangan Adi menuju kampung halamannya. Setelah melihat jam, Adi baru menyadari bahwa waktu yang tersisa untuk jadwal keberangkatannya adalah 1 jam. Dan waktu yang Adi butuhkan dari rumah ke bandara hanya 20 menit.
Adi pun bergegas menyiapkan barangnya dan segera melakukan perjalanan menuju bandara. Namun, saat dalam perjalanan menuju bandara, ternyata kemacetan terjadi. Padahal biasanya tidak pernah ada kemacetan di jalan menuju bandara. Maka dari itu, Adi berinisiatif bertanya kepada pengendara motor yang ada di sebelah kirinya. Kenapa ini macet, Pak? Biasanya di sini tidak pernah macet. Oh, itu. Kayaknya di depan lagi ada kecelakaan, Pak. Tapi mungkin 5 menit lagi selesai, soalnya udah ada polisi dan juga ambulan di sana. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih ya, Pak, informasinya. Namun ternyata butuh lebih dari waktu yang diperkirakan untuk jalanan kembali lancar. Sesampainya di bandara, Adi bergegas menemui petugas bandara dan memohon kepada petugas agar diizinkan masuk ke dalam pesawat. Pak, tolong izinkan saya masuk pesawat, Pak. Tadi di perjalanan ada kecelakaan, sehingga saya terlambat untuk masuk ke dalam pesawat, Pak. Saya mohon, Pak, izinkan saya untuk masuk. Mohon maaf, Pak Adi. Saya sangat ingin membantu Pak Adi. Namun hal tersebut tidak bisa untuk dilakukan. Karena rute penerbangan menuju kampung halaman Pak Adi seharusnya sudah ada dalam pesawat sekitar 10 menit lalu. Saat ini, pesawat sedang siap-siap take off. Apakah tidak bisa? Saya hanya sendiri, Pak. Tolong izinkan saya masuk, Pak. Tidak bisa, Pak Adi. Saya mohon maaf sekali lagi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Mendengar hal itu, Adi merasa sedih dan juga menyesal. Sekarang Adi hanya bisa melihat pesawat yang bersiap-siap akan terbang. Setelah beberapa saat di bandara, Adi tetap merenung. Namun, petugas bandara datang dan menginformasikan hal yang penting kepada Adi. Pak Adi, tadi saya mendengar kabar kalau pesawat yang seharusnya membawa Pak Adi sedang bermasalah dan harus melakukan pendaratan darurat. Astagfirullah, apakah benar seperti itu, Pak? Semoga semua orang dalam pesawat selamat. Terima kasih informasinya ya, Pak. Iya, sama-sama Pak Adi. Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Pak. Setelah petugas bandara pergi, Adi merasakan kesedihan yang sangat mendalam atas semua yang terjadi hari ini. Adi sempat berburuk sangka kepada Allah, padahal itu adalah cara Allah agar menyelamatkan Adi. Namun, Adi tetap berharap agar semua penumpang selamat. Sungguh, Allah Maha Teliti dalam merencanakan sesuatu dalam hidup Adi. Sekian cerita hikmah kali ini. Setelah menonton cerita hikmah tadi, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1.
apa hikmah yang dapat diambil dari cerita tadi? 2. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama lain Al-Khabir? Kerjakan dengan jujur ya. Terima kasih. Soal objektif. 1. Mengapa kita harus meyakini dan meneladani Asmaul Husna Al-Khabir? A. Agar kita menjadi orang yang kaya. B. Agar kita menjadi orang soleh. C. Agar kita menjadi orang yang berhati-hati dan teliti. D. Agar kita menjadi orang yang pintar. 2. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Khabir dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan A. Berhati-hati dalam bertindak dan berkata. B. Mengampuni kesalahan orang lain. C. Menolong orang yang membutuhkan. Dan D. Bersyukur atas nikmat yang diterima. Nomor 3. Sifat Al-Khabir pada diri Allah mencerminkan A. Kemampuan Allah dalam menciptakan alam semesta. B. Kekuatan Allah dalam mengendalikan alam. C. Ketelitian Allah dalam mengetahui segala sesuatu. Dan D. Keadilan Allah dalam menciptakan manusia. Nomor 4. Asmaul Husna Al-Khabir berarti A. Maha memaafkan. B. Maha mengetahui. C. Maha pengasih. Dan D. Maha teliti. Nomor 5. Alam semesta dengan segala isinya sangat indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakannya dengan teliti. Semuanya sesuai dengan kehendaknya. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala A. Maha mendengar. B. Maha melihat. C. Maha mengetahui. Dan D. Maha teliti.